Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Setelah 2 tahun putus dari Randy, hidup Nisa terasa jauh lebih tenang. Ia sudah tak memikirkan masa lalu dan mulai fokus pada kariernya di sebuah perusahaan desain interior. Meski kadang masih teringat hubungan mereka, Nisa selalu menenangkan diri dengan keyakinan bahwa semuanya telah berakhir. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika ia mulai bermimpi tentang Randy. Dalam mimpi itu, Randy berdiri di depan rumahnya dengan mata merah menyala, memanggil namanya dengan suara berat. Nisa terbangun dengan jantung berdebar, menganggap itu hanya mimpi aneh belaka. Tapi esok paginya, ia menemukan bunga melati segar berserakan di depan pintu rumahnya. Aromanya tajam dan menusuk hidung, membuat Nisa merasa tidak nyaman. Ia tidak tahu, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Nisa mulai sering merasa diawasi, terutama saat sendirian di rumah. Kadang saat bekerja di meja, ia melihat bayangan seseorang di ujung ruangan, tapi saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan wajah Nisa yang pucat dan lesu. "Kamu sakit, Nis?" tanya salah satu temannya. Ia hanya menggeleng, tak ingin menceritakan hal-hal yang bahkan ia sendiri tak bisa jelaskan. Malamnya, saat sedang mencuci piring, Nisa melihat pantulan wajah Randy di air cucian. Wajah itu tersenyum miring, dan tiba-tiba airnya berubah menjadi merah pekat seperti darah. Nisa menjerit, menjatuhkan piring hingga pecah. Saat menatap lagi, airnya sudah bening seperti semula. Pagi itu, ponsel Nisa bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu masih ingat aku, kan?" Nisa membeku. Ia mengenal cara penulisan itu, singkat, tapi mengandung amarah. Ia segera memblokir nomor tersebut, tapi pesan serupa terus datang dari nomor lain. Semua dengan isi yang sama. Sejak hari itu, setiap malam pukul 2 dini hari, ada suara ketukan di pintu rumahnya. 3 kali, selalu 3 kali. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Hanya aroma melati yang makin menyengat. Suatu pagi, Nisa berdiri di depan cermin untuk bersiap kerja. Tapi pantulan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Ia mengangkat tangan kanan, pantulan itu mengangkat tangan kiri. Wajahnya tampak pucat dan matanya berwarna hitam legam. Ia mundur ketakutan, tapi pantulan itu tetap menatapnya dengan senyum menyeramkan. Lalu dari pantulan itu, muncul sosok laki-laki di belakangnya, Randy. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. Nisa menjerit keras hingga tetangga datang. Namun saat mereka melihat, semuanya tampak normal. Cermin utuh, dan Nisa hanya terduduk lemas di lantai, menggigil tanpa suara. Setiap pagi, bunga melati kini tak hanya di depan pintu, tapi juga di dalam rumah. Ditemukan di meja makan, di bantal tidurnya, bahkan di dalam lemari pakaian. Padahal Nisa selalu mengunci pintu setiap malam. Aroma melati itu semakin menusuk, membuatnya sering pusing dan mual. Ia sempat memanggil petugas keamanan untuk memeriksa rumah, tapi tak ada tanda-tanda orang masuk. "Mungkin ada yang main-main, Bu," kata petugas itu sambil tersenyum ragu. Malam itu, saat hendak tidur, Nisa mendengar bisikan di telinganya. "Kamu milikku, tak akan bisa lari." Suara itu jelas milik Randy. Ia langsung menyalakan lampu, tapi tidak ada siapapun di kamar selain dirinya. Nisa mulai sering jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin tanpa sebab, rambutnya rontok, dan matanya menghitam seperti kurang tidur. Ia bahkan sering mimisan setiap kali mencium aroma melati. Dokter yang ia datangi pun tak menemukan penyakit apapun. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di taman yang penuh bunga melati, di mana Randy selalu berdiri di ujung jalan menunggunya. Saat ia mencoba lari, kakinya terasa berat, seolah ditarik oleh tangan-tangan yang muncul dari tanah. Randy tersenyum,
mengulurkan tangan kembali padaku. Ketika terbangun, Nisa mendapati telapak kakinya berlumpur, padahal ia tidur di kasur. Kuku-kukunya penuh tanah basah, dan di ujung tempat tidurnya, seikat bunga melati segar tergeletak rapi. Malam itu, hujan turun deras. Nisa memutuskan untuk menonton televisi agar tak memikirkan hal-hal aneh lagi. Namun tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari balik dinding ruang tamu. Awalnya pelan, tapi makin lama makin keras. Ia menempelkan telinga ke dinding, mencoba memastikan asalnya. Tapi yang terdengar bukan ketukan lagi, melainkan suara bisikan. "Aku di sini," suara Randy jelas terdengar dari dalam dinding. Seketika tubuh Nisa kaku dan merinding. Dinding itu kemudian bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Catnya mulai retak, membentuk pola seperti tangan manusia yang menekan dari baliknya. Nisa menjerit dan lari ke kamar, menutup pintu sambil menangis ketakutan. Karena sudah tak sanggup, Nisa akhirnya memanggil seorang paranormal bernama Pak Raga. Begitu masuk ke rumah, pria itu langsung mengernyit. Aromanya berat sekali. "Ini bukan gangguan biasa," katanya sambil memandang ke arah kamar. Pak Raga menaburkan garam dan membaca doa-doa tertentu. Saat ritual berlangsung, angin dingin berhembus di seluruh rumah, membuat lilin yang menyala tiba-tiba padam. Dari jendela, terdengar suara tawa laki-laki yang menggema panjang. "Dia mantanmu, ya?" tanya Pak Raga. Dengan nada serius, Nisa mengangguk pelan. "Dia mengirim guna-guna, tujuannya agar kamu menderita dan akhirnya memanggil namanya sendiri." Mendengar itu, Nisa hanya bisa menutup wajah, menahan tangis ketakutan. Setelah ritual, rumah terasa lebih tenang selama 2 malam. Namun di malam ketiga, Nisa mencium bau anyir menyengat dari kamarnya. Ia berjongkok dan mencoba mencari sumbernya, dan menemukan sebuah boneka lusuh di bawah kasur. Boneka itu terbuat dari kain putih, dengan rambut hitam panjang dan jarum yang menancap di dada. Wajahnya mirip dirinya sendiri. Di leher boneka itu terikat benang merah, dan di dalamnya ada sehelai rambut milik Nisa. Ia tahu, itu bagian dari guna-guna. Ketika ia berusaha membuang boneka itu, tiba-tiba lampu padam. Suara tawa Randy terdengar di belakangnya. "Kau pikir bisa lepas dariku semudah itu?" Nisa menoleh, tak ada siapapun, tapi boneka itu kini duduk tegak menatap ke arahnya. Pagi harinya, Nisa terbangun dengan rasa perih di lengan. Saat melihat ke cermin, ada goresan panjang di kulitnya, seperti bekas cakaran. Ia yakin semalam tidak terjadi apa-apa, tapi goresan itu terus bertambah setiap hari. Saat mandi, ia melihat bayangan hitam di belakangnya lewat cermin kamar mandi. Bayangan itu melangkah mendekat, lalu berbisik, "Sakit itu baru permulaan." Ia terjatuh, tubuhnya gemetar hebat, air mengalir deras membasahi lantai. Setiap kali ia mencoba tidur, suara Randy selalu terdengar memanggil, "Nisa, buka matamu. Aku di sini." Tubuhnya makin lemah, dan matanya selalu berair setiap kali mencium aroma melati yang kini tak pernah hilang dari rumahnya. Malam itu, Nisa tak lagi berani mematikan lampu. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut sambil memandangi pintu yang sedikit terbuka. Angin dingin masuk, menggoyangkan tirai perlahan. Tapi di antara goyangan itu, terlihat bayangan seseorang berdiri diam menatapnya. Bayangan itu makin lama makin jelas. Wajahnya samar, tapi Nisa tahu siapa itu, Randy. Tubuhnya tampak pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya terus berkomat kamit seolah mengucap mantra. "Kamu akan kembali padaku, hidup atau mati." Tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, Nisa mendengar langkah kaki mendekat. Ia menjerit, mencoba lari, tapi tubuhnya kaku seolah tak bisa digerakkan. Hanya tangannya yang bergetar hebat, sementara suara Randy kian dekat di telinganya. Nisa terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Ia yakin baru saja bermimpi, tapi tubuhnya penuh lumpur dan bau tanah basah. Dalam mimpinya,
Ia dikubur hidup-hidup oleh sosok Randy yang tersenyum sambil menatapnya dari atas lubang. Ia mencoba menenangkan diri, tapi begitu membuka jendela untuk mencari udara segar, dilihatnya tanah di halaman rumah tergali sebagian, seperti ada seseorang yang baru saja mengubur sesuatu di sana. Di atas gundukan itu, bertabur bunga melati putih. Ketika ia memandang lebih lama, gundukan tanah itu bergetar pelan, lalu terdengar suara lirih memanggil namanya dari dalam tanah. Nisa, ia langsung menutup jendela dengan tangan gemetar, menjerit sambil menutup telinganya. Pagi hari, Nisa menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak sangat berbeda, pucat, mata sayu, dan lingkar hitam pekat di bawah mata. Ia menatap dirinya lama-lama, sampai tiba-tiba bayangan di cermin bergerak sendiri. Bayangan itu tersenyum menyeramkan, lalu berkata pelan, "Kamu tak akan bisa sembuh. Dia sudah menanammu dalam doanya." Cermin itu bergetar, retak di bagian tengah, lalu pecah dengan suara keras. Potongan kaca beterbangan mengenai wajah Nisa hingga berdarah. Di antara retakan kaca, pantulan wajah Randy muncul sekilas. Ia tersenyum dan mengangkat jarinya, menyentuh bibir pantulan Nisa dari balik cermin, lalu menghilang bersama serpihan kaca yang jatuh ke lantai. Setiap pukul 2 dini hari, ponsel Nisa berdering. Nomornya selalu berbeda, tapi suara di seberang selalu sama. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Kadang terdengar tangisan, kadang tawa gila. Sekali waktu, hanya napas berat yang mengisi keheningan. Suatu malam, ia memutuskan untuk tidak mengangkat. Tapi dering itu terus berbunyi, semakin keras dan cepat. Saat akhirnya ia menjawab dengan emosi, terdengar suara Randy yang dingin, "Lihat di belakangmu." Nisa menoleh spontan, dan tepat di belakangnya, sosok Randy berdiri, menatap tajam dengan mata penuh amarah. Ia menjerit sekeras-kerasnya, tapi suara itu tertelan oleh dering ponsel yang masih berbunyi tanpa henti. Keesokan harinya, Nisa menemui salah satu teman lama Randy, bernama Rio. Dengan suara gemetar, ia bertanya apakah Rio tahu sesuatu tentang perubahan Randy setelah mereka putus. Wajah Rio langsung tegang. "Kamu gak tahu?" "Ya, dia pernah ke dukun." Rio bercerita bahwa setelah putus dari Nisa, Randy terobsesi ingin membuatnya kembali. Ia pergi ke seorang dukun di desa terpencil dan membawa foto Nisa beserta sehelai rambut. Dukun itu bilang, kalau cinta gak bisa dipaksa, maka yang dikirim bukan cinta, tapi ikatan roh. Mendengar itu, Nisa langsung pucat. Ia akhirnya sadar, yang mendatanginya selama ini bukan lagi Randy yang dulu ia kenal, melainkan roh terikat pada dirinya melalui guna-guna jahat. Dan ikatan itu belum putus, bahkan mungkin tak akan pernah. Nisa kembali menemui Pak Raga dengan membawa kabar dari Rio. Setelah mendengar semuanya, wajah Pak Raga tampak tegang. Kalau benar dia melakukan ritual itu, maka roh Randy sudah terikat di antara dunia hidup dan mati. "Kamu adalah jangkar yang menahannya." Pak Raga menyiapkan ritual pemutusan ikatan malam itu juga. Ia menyalakan 7 lilin dan menabur bunga Kamboja di sekeliling Nisa. Saat doa dibacakan, angin berembus kencang, dan lampu berkelap-kelip seolah akan padam. Suara tangisan lelaki terdengar dari dinding, lalu berubah menjadi tawa mengerikan. Lilinnya satu persatu padam sendiri. Tubuh Nisa tiba-tiba terhempas ke belakang, matanya terbuka lebar dan suaranya berubah berat. "Kau tak bisa memisahkan kami." Suara itu bukan milik Nisa. Pak Raga memegang keris kecil dan membaca mantra dengan lebih keras, berusaha menahan kekuatan yang mengamuk. Setelah ritual, Nisa pingsan selama berjam-jam. Saat ia siuman, tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Suara di kepalanya tak berhenti berbisik, "Kau milikku, Nisa. Selamanya." Ia mencoba melawan, tapi pikirannya seperti dikaburkan oleh bayangan masa lalu. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Randy yang tersenyum lembut, wajah masa lalunya. Ia hampir tergoda untuk menjawab panggilannya. Tapi di balik senyum itu, matanya tiba-tiba berubah hitam pekat,
dan dari mulutnya keluar darah hitam menetes ke tanah. Ia terbangun dengan napas terengah, darah mengalir dari hidungnya. Pak Raga yang menjaganya hanya bisa menggeleng pelan. Rohnya sudah masuk terlalu dalam. Kau harus hadapi dia sendiri, dalam mimpi. Hanya di sana kamu bisa memutus ikatan. Malam itu, Nisa berbaring dengan dupa menyala di sekeliling kasur, mengikuti instruksi Pak Raga. Ia menutup mata dan masuk ke dalam tidurnya, tapi kali ini, mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia berada di padang bunga melati, dengan kabut tebal menutupi pandangan. Randy berdiri di ujung padang, mengenakan pakaian hitam. Akhirnya kamu datang, ucapnya pelan. Sekarang kita bisa bersama lagi. Ia melangkah mendekat, namun setiap langkahnya membuat tanah di sekitar Nisa berubah menjadi lumpur hitam pekat. Nisa menatapnya dengan mata penuh air. Kita sudah selesai, Ren, lepaskan aku. Tapi Randy hanya tertawa. Kau yang memutuskan, jadi kau juga yang harus menanggung. Ia mengangkat tangannya, dan bunga-bunga melati berubah menjadi tangan-tangan hitam yang meraih tubuh Nisa dari segala arah. Dalam mimpi itu, Nisa mulai terseret ke dalam lumpur. Suara Randy semakin keras, memanggil-manggil namanya. Namun di tengah ketakutan, ia teringat ucapan Pak Raga, jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan ikhlas. Dengan sekuat tenaga, ia memejamkan mata dan mulai berdoa. Aku maafkan kau, Randy. Aku lepaskan semuanya. Aku tak ingin lagi terikat dengan dendam ini. Suaranya bergetar, tapi doa itu membuat cahaya putih muncul di sekelilingnya, menelan tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya. Randy berteriak keras, tubuhnya terbakar oleh cahaya itu. Jangan tinggalkan aku lagi. Tapi Nisa menatapnya dengan air mata mengalir. Aku sudah pergi sejak lama. Dalam sekejap, semuanya hancur, dan Nisa terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal, air mata masih mengalir di pipinya. Pagi itu, aroma melati yang biasa memenuhi rumah menghilang sepenuhnya. Udara terasa lebih ringan, dan sinar matahari masuk menembus jendela dengan hangat. Nisa menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bebas. Pak Raga datang dan tersenyum kecil. Rohnya sudah pergi. Kau berhasil memutus ikatan itu. Tapi ingat, jangan simpan dendam. Dendam hanya membuka jalan bagi kegelapan untuk kembali. Nisa mengangguk pelan, menatap langit biru di luar jendela. Malam harinya, sebelum tidur, Nisa sempat menatap cermin. Untuk pertama kalinya, pantulannya tersenyum kembali. Namun saat ia mematikan lampu, dari luar jendela terdengar suara lembut berbisik. Terima kasih karena sudah membebaskanku. Dan setelah itu, rumah benar-benar tenang. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.